Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, perkenalkan nama saya M. David Kurniawan dari Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dari Prodi Bimbingan Konseling kelas BKA 4 pagi. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan layanan informasi dari bimbingan dan konseling mengenai pengertian narkoba dan obat-obatan. Baiklah guys, tanpa lama-lama, mari kita simak video berikut ini. Narkoba atau narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Nah, narkotika dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan pada risiko ketergantungannya. Yang pertama, narkotika golongan 1 adalah narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan tanaman koka. Sangat berbahaya jika dikonsumsi karena berisiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Berikutnya, narkotika golongan 2 yaitu adalah sementara narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Berikutnya adalah narkotika golongan 3. Narkotika yang terakhir ini memiliki risiko tergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Seperti yang sudah disebutkan di atas, ada beberapa jenis narkoba yang bisa didapatkan secara alami. Namun, ada juga yang dibuat melalui proses kimia. Jika berdasarkan pada bahan pembuatannya, jenis-jenis narkotika tersebut diantaranya adalah 1. Narkotika jenis sintetis. Jenis yang satu ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contohnya dari narkotika yang bersifat sintetis seperti amfetamin, metadon, dexfetamin, dan sebagainya. Nah, yang kedua, narkotika jenis semi sintetis, yaitu pengolahan menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya. Contohnya adalah morfin, heroin, kodein, dan lain-lain. Berikutnya yang ketiga, narkotika jenis alami seperti ganja dan koka menjadi contoh dari narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana karena kandungannya yang masih kuat. Zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Berikut ini adalah bahaya dan dampak narkoba pada hidup dan kesehatan. Yang pertama adalah dehidrasi. Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya, badan kekurangan cairan. Jika efeknya terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak. Yang kedua, halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebihan juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebihan, serta gangguan kecemasan. Yang ketiga, menurunnya tingkat kesadaran. Pemakaian yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebihan, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Yang keempat, kematian. Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Dan yang kelima, gangguan kualitas hidup. Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh pengguna obat-obatan tersebut jika bisa mempengaruhi kualitas hidup, misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan sehingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum. Nah, gimana guys?
Sudah paham kan pengertian narkoba dan jenis-jenis obat-obatannya? Tenang dulu guys, jangan beranjak dari video ini, karena saya akan memberikan tips cara terhindar dari narkoba. Yang pertama, jangan pernah mencoba menggunakan narkoba atau narkotika kecuali untuk alasan pengobatan serta terapi. Yang kedua, mencari tahu tentang apa itu narkoba serta dampak negatifnya bagi kesehatan tubuh. Yang ketiga, memiliki lingkungan pergaulan yang baik. Yang keempat, melakukan berbagai kegiatan positif seperti belajar ataupun berolahraga ataupun beribadah. 5. Gunakan waktu luang untuk bersantai bersama keluarga, belajar, berolahraga, ataupun melakukan kegiatan positif lainnya. 6. Jika memiliki permasalahan, jangan menggunakan narkoba sebagai pelarian atau jalan keluarnya. Nah guys, sekian dari video saya. Semoga bermanfaat bagi kalian ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.